Pororo, Draft Pick. Kisah para nabi. Oke, kita sebelum mulai perkenalan dulu ya. Ini saya Rafael Isaac dari 1244. Dan saya Raga dari 1244. Hari ini kita ngapain? Kita mau podcast ya, temanya bikin draft pick. Draft Pick. Langsung aja, produser. Gak jelas nih produser. Dulu deh. Jadi tema draft pick hari ini adalah cerita-cerita para nabi ya. Iya, oke. Siap. Jadi boleh nabi yang sama tapi cerita yang beda. Oke. Lalu penilaiannya itu dengan cerita-cerita yang menarik. Oke. Paling menarik. Paling menarik. Paling epic, paling unik. Jadi paling epic. nomor 1 paling menarik, yang nomor 5 tuh yang paling gak menarik gitu. Iya. Tapi buat diri kita gitu, maksudnya paling menarik buat kita. Kan beda-beda. Iya, nanti Oke. penonton lah ya menentukan. Oke, sip. Oke. Langsung kita mulai nih. Wah, Bisa. Kita Pakai koin dulu, pakai koin. kasih apa? Gambar angka. Karena hari ini Kamu karena hari ini tanggal 12 kita gambar. gambar. Oke, berarti gua angka ya. Apa tuh? Oh, Gambar. gambar. Oke. Gue dulu nih. Iya, apa? Cepat. Nomor 1. Satu. Nabi Daud lawan Jalut. Nabi Daud lawan Jalut. Aduh, ada di pikiran gua lagi nih. Keren banget itu. Itu kisah keren banget itu. Oke, lumayan lah, lumayan. Kayak gimana coba? ceritain. Gimana ya? Jadi tuh dulu gue tuh waktu kecil ada kaset gitu. Kaset. Jadul banget. Oke. Apa? CD. Ah. Ya CD. Kisah itu tentang Nabi Daud itu. Nabi Daud. Jadi gimana dia kisahnya dari kecil gitu kan? Dari Dari kecil, kecil terus dia ketemu Nabi Samuel lah. Terus akhirnya dia perang tuh lawan Jalut. Nah, tuh Iya. bagi anak kecil dulu tuh keren banget Iya, gitu. masih bocil kan itu, masih belasan kecil. nggak sih umurnya? Pas duelnya itu yang dia Diajak lempar by one ketapel, kena sih palanya. Puk, gitu. Sok keras emang Jalut tuh kena kepala langsung mati ternyata. Kena headshot. Nah, gantian nih ya. Gantian. Oke. Nomor 1 di gua langsung aja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang dapetin Nabi apa? Ratu Bilqis. Oke. Kece gak tuh? Gimana tuh emang kisahnya tuh? Jadi kan emang Nabi Sulaiman tuh kerajaan ter-OP lah, kayak dulu tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Nah tiba-tiba ada salah satu bawahannya ya burung hut-hut ya kan, dia tuh bawa berita kalau ada kerajaan yang nyembah Nabi matahari. Sorry, nyembah matahari. Apa Jepang? Nah ya mungkin Jepang kali. Nah si Nabi Sulaiman udah dia pokoknya intinya dia nge-invite lah tuh si Bilqis buat dateng. Nah Bilqis ya dia harus bawa hadiah dong kan, dia diundang sama kerajaan yang paling kuat lagi di zaman dulu. Nah ternyata pas si Bilqis itu jalan, nah tiba-tiba singgasananya si Bilqis udah ada di istana Sulaiman. Nah itu pakai apa tuh? Pakai jin. Pakai jin. Nah itu menurut gue sih epic Tuh, banget sih itu. salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Udah Bilqis tuh udah mau udah kayak masih nganggap remeh lah, masih underestimate. Cuman tiba-tiba langsung dikasih Sama tahu itu lah. apa yang lantainya Iya. jadi kolam. Iya, sampai kayak ngangkat kolam truk transparan. gitu kan, sampai Iya. ngangkat truk. Nah itu udah epic banget sih. Arsitek zaman sekarang pun mungkin nggak bisa bikin kayak gitu kan. Ya? Sekarang udah banyak yang buktiin juga kayak sebenarnya arsitek-arsitek yang kata air mengalir itu bagus buat kesehatan, kayak bisa nyenengin gitu. Emang bener ceritanya, nggak salah. Oke. Oke, coba. Nomor 2. Berdua. Oke. Nomor 2 gua tentu saja Nabi Ibrahim waktu dibakar sama Raja Namrud. Oke, boleh. Gimana isu? Ceritain ya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim ini kan ngancurin berhala Iya, tuh. ngancurin berhala. Iya. Nah, kapaknya untuk ngancurin berhala tuh ditaruh sama Tinggal dia dia. ke berhala yang paling gede kan. Jadi kayak berhalanya tuh kayak Nabi Ibrahim tuh kayak playing victim gitu. Nyari kambing hitam itu Iya. ya. Iya. Cerdas sih sebenarnya caranya. Iya, pinter itu. Cuman tetap ketahuan tuh. Qadarullah ketahuan sama Raja Namrud itu. Iya, tahuan lah. Nggak mungkin lah. Akhirnya dilempar lah tuh pakai ketapel kan. Pakai ketapel gede. Peluncur gede Iya. gitu lah. Masuk tuh ke dalam api. Nah,
istimewanya apa mukjizatnya Nabi Ibrahim ini apinya tuh jadi dingin. Iya. Nah, terus ada backstory-nya juga. Hah, yang mana backstory-nya? Backstory-nya tuh ternyata kenapa kita sunnah membunuh cicak? Oh iya, kenapa tuh? Ternyata Bener juga. waktu Nabi Ibrahim itu dibakar, cicak itu niupin apinya biar makin gede. Wah, Di saat binatang-binatang Pantesan. lain bantuin buat padam, dia malah gedein apinya. nggak guna tuh binatang apa guna? Berapa? Dia Berarti kecil banget. kill cicak lu udah berapa? Waduh, kebetulan masih 0 sih. Kadinya berapa kadi nol? Dia masih 0. Nah, tapi kalau dulu cicak dapat pahala ya nernak cicak aja udah. Di farm dulu, jadi banyak, dibunuhin. Itu bagus dong, pahalanya bisa infinite dong. Pahala glitch itu. Spawn kill cicak. Ya nggak boleh gitu lah pokoknya ya. Tinggal bercanda doang. Oke, lanjut nomor Lanjut ya, dua. nomor 2 ya nih, nomor 2. Oh, nomor 2. Oh, nah nomor 2 ini jelas Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Wah, Nabi itu menurut Khidir. gua epic banget sih. Soalnya kan dulu Nabi Musa ditanya tuh sama Iya. muridnya ya. Ditanya, siapa manusia yang paling pinter? Iya. Nah, Nabi Musa tuh dengan bangganya nyebut kalau ya saya gitu, siapa lagi? Oh, gitu. sombong, Iya, sombong. pokoknya. Terus? Terus tiba-tiba ya Allah itulah, tiba-tiba negur. Terus katanya enggak, masih ada gitu. Coba cari nanti ada nama orangnya Nabi Khidir. Benar. Nah, Berarti pokoknya- kayak lu dong Val, kan lu suka sombong tuh. Gua ranking 1 nih, gua ranking 1. Akhirnya kebalap tuh. Ya tapi belum Apa tahu inisial lah. R? Enggak. Ya mungkin ini ya siapa tahu gua nabi. Violation. Nggak. Cut. Nah, pokoknya ya ceritanya ya yang pertama dia kan dia mau berlayar. Iya, terus? Berlayar. Pokoknya dapat kapal lah dari bapak-bapak tua tuh. Nah, terus dia berlayar, set. Di situ pas udah nyampe, pas udah selesai dibocorin nama Nabi Khidir. Kenapa tuh? Nah, kan harusnya nggak boleh tuh. Nggak boleh. Apa itu kan Iya. udah pencarian dia. Nah, ternyata itu akan jawabannya nanti di akhir dia bilang. Nabi Musa udah nanya tuh, ini kenapa bapak ngelakuin hal itu? Kan ini bapak baik-baik, nggak salah. Kenapa dibocorin? Nah, terus Nabi Khidir bilang enggak, nanti jawabannya di akhir. Gitu. Oke, Terus lanjut. lanjut. Yang kedua, dia ketemu ada anak-anak lagi main. lagi main tuh. main tuh. Nah, Terus? tiba-tiba Main Nabi apa? Khidir- Main apa? Main PUBG? Nggak tahu. ML. Cocok buat bocil. Bocil FF. Ya, pokoknya main lah. Apa kayak petak umpet kali kayak pokoknya tiba-tiba Nabi Khidir datengin, dicekek tuh. Langsung dapat 1 kill. Nah, kita kan ya manusia normal juga nggak ngerti itu gimana Iya. kok Kan haram kan membunuh anak orang. kecil loh, anak Dosa kecil. besar dong Gimana membunuh ya? orang Iya. lain, apalagi anak Apalagi kecil. anak kecil. Apalagi kayak Israel. Iya, kayak Bunuh-bunuh anak Israel, kecil, bener. Itu perempuan nggak juga bener lagi. tuh. Nggak bener banget Bener itu. banget itu. Nah, habis itu Nabi Musa ya nanya lagi, kenapa ngebunuh anak kecil ini? Kan kita ini belum berdosa, belum tahu apa-apa gitu. Terus Nabi Khidir bilang, enggak, sabar, nanti jawabannya di akhir. Jawabannya di akhir. Oke. Terus Jawaban jalan lagi, di set, akhir set, lanjut part 2 gak? set. Hah? Enggak, jangan lah, kasihan ini penontonnya mau tahu juga. Lanjut nanggung ini. Set, jalan, terus tiba-tiba dia ada rumah. Oke. Tunggu rumah kosong. Kosong. Rumah yang bobrok gitulah, hancur. Oke, Terus kan mereka berdua berteduh lah di situ. Di dalam Panasan tempat tuh? tidur, iya. Mau capek lah. Capek. Tidur jalan gitu. Ya udah. Terus bangun-bangun si Nabi Khidir ini benerin rumahnya. Padahal kan rumahnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah itu bingung juga tuh Nabi Musa. Cuman karena 3 kali nih, udah max nih kayaknya, darahnya udah habis. Terus ya udah dia Nabi Khidir jawab deh. Nah yang pertama tuh gara-gara kapalnya nanti bakal digunain sama Perampok. iya, Apa? sama pokoknya digunain buat hal yang nggak bener lah. Iya. Dipakai sama, aduh jatuh. Pokoknya digunain buat hal-hal yang nggak bener. Iya. Terus yang kedua, yang kata anak dibunuh, nanti katanya anaknya itu gedenya Bakal durhaka. bakal maksiat, bakal gitu-gitulah. Iya. Nah, habis itu yang terakhir, yang kata rumah dibenerin, ternyata nanti rumah itu buat dipakai buat anak yatim. Nah, jadi ya apa tuh moralnya? Dalam satu kisah aja Hah? moralnya banyak banget. Moralnya banyak banget. Moralnya banyak banget. Lanjut dah, lanjut. Lanjut Aja. Nomor 3. Ini kisah sebenarnya epic banget. Apa Cuman sih? Hah? agak Serius nih? underrated aja kayaknya. Serius.
Nabi Yunus dimakan ikan besar. Oh, Nabi Yunus. Ya tahu. Jadi Gimana? kisahnya tuh gini. Dia tuh diutus ke Diutus sebuah kaum. sama Ya. kaumnya. Namanya tuh kaum Apa? kaum. Kaum. Bentar ya guys, kita googling dulu guys. Nah, ini di-cut nih. Kerjaan lu nih. Santai aja, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, Apa? Nabi Yunus itu diutus ke kaum namanya kaum Ninawa. 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 Dan seperti biasa ya, kayak udah kisah-kisah mainstream lah. Stream. Rakyatnya tuh, umatnya tuh nggak nurut. Keras kepala yang nggak Keras mau nurut kepala, ya. nggak Aduh. mau nurut sama nabinya. Ya biasa. Ya kan? Iya. Umat kita gimana nih? Nurut gak? Kita lebih nggak nurut lagi. Udah bener taruh Nabi zaman dulu, zaman sekarang. Iya. Contohnya masih- nggak nurut, nggak sholat. Jadi kalian yang nggak sholat, jangan lupa Nah, sholat. Tuh, dengerin tuh. Iya. Oke lanjut. Jadi Nabi Yunus tadi kan diutus ke kaum yang namanya kaum Ninawa. Heeh. Terus Karena kaumnya ini tadi nggak nggak nurut. tuh, Heeh. ngambek lah Nabi Yunus ini. Iya, normal lah manusia. normal lah manusia. Iya. Nabi juga manusia. Pasti ada capeknya, Pasti ada capek, udah diomongin. ada iya udah berkali-kali, diomongin. Iya. Gua Iya. juga kesel kalau Kesel ada kan temen kalau gua. kalau ngomongin Danis kan kesel Iya, kan? Danis diajarin apa juga Iya. nggak ngerti tuh gimana, kesel pasti. Iya. Apalagi Ngambek lah dia tuh. Ngambek, pergi dia. Heeh. Pergi dia ke pelabuhan, naiklah dia di suatu kapal kan. Heeh. Nah, di tengah-tengah perjalanan di kapal itu badai besar ternyata kan. Iya, badai. Badai besar. Terus kata kapten kapalnya ini, kita harus nurunin satu orang nih. Heeh. Kapalnya terlalu berat. Kalau Iya, benar. kalau kapalnya gini terus bisa tenggelam kita semua nih. Iya. Akhirnya diundilah tuh mereka. Diundi. Ya kan? Diundi keluarga yang nama Nabi Yunus. Nabi Yunus. Sampai Oke. berapa kali tuh kan? Iya. Nabi Yunus terus. Nah, Hoki banget itu. orang-orang ini kayaknya orang-orang yang beriman ya kalau nggak salah. Dia nggak mau tuh Nabi Yunus yang Iya, turun, nggak mau kan? Tahu dia Ah. mengakui kenabian soalnya. Iya, masa nabinya disuruh lempar? Iya. Masa iya kita naik mobil gitu langsung? Gak jadi. Jangan. Lanjut. Akhirnya ya udahlah mereka rela, Nabi Yunus rela akhirnya terjunlah dia. Terjun. Ke dalam terjun. ke dalam lautan Nyebur itu, ya, samudra nyebur. itu. Iya. Set, terjun, sepup, Apa dimakan apa? Makan hiu. ditelan sama iyo. Apa dong? Ditelan sama ikan besar, nggak tahu, nggak disebutin ikan besarnya dalam Apa? Al-Quran tuh. Megalodon kali. Orang sih bilang paus, Paus. tapi belum tentu Iya, juga. Bisa jadi yang lain. Karena kan nggak muat kali di paus kan giginya Lah, paus kan gede ya, paus masih biru. gede, muat. Iya, Muat lah. gitulah pokoknya ikan gede lah. Nah, mujizatnya itu, kerennya itu, ternyata nggak dicerna gitu Nabi Yunus ya. Ah, Jadi dia cuma masuk ke lambungnya doang. lambungnya doang. Nah, di lambung itu selama beberapa hari tuh ya, tobatlah dia sama Allah kan, Iya, zikir iya, kan. zikir Ya terus. Allah, aku minta ampun udah ninggalin kaum aku gitu kan. Itu nggak sih ngambek. zikir yang terkenal itu yang Iya. apa? La ilaha illa anta la ilaha illa Ya, anta. subhanaka ini kuntu minas zalimin. Ya itulah pokoknya. Tidak ada Tuhan selain engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lah apa sih kok? La ilaha illa anta. Sungguhnya saya termasuk orang yang zolim. Saya termasuk orang yang zalim. Allah dibilang astagfirullahaladzim. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Nah. Nah, setelah zikir tuh dia zikir terus Zikir dalam terus. lambung. Dimuntahin lah sama ikan Dimuntahin. besarnya ini. Nah, Terus sampailah dia di suatu pulau. Nah, singkat cerita, dia balik lagi ke kaumnya kalau nggak salah. iya Pak. Mohon dikoreksi ya guys. Lupa apa ingat lah. Jadi moralnya Itu- apa tuh? moralnya nggak boleh menyerah ya. kalau nggak boleh bisa. menyerah, pantang menyerah. Walaupun kita salah gitu, Iya. balik lagi kepada Allah, tobat Kita lagi. sejelek-jeleknya keadaan kita nggak mungkin dimakan ikan juga nggak sih? Iya. kan? Itu Nabi Yunus tuh udah, Itu udah paling parah tuh dimakan ikan dia. Gelap, nggak makan apa-apa, udah bau itu pasti. bau ya pokoknya nggak boleh nyerah lah. Intinya seberapapun berdosa kalian, seberapapun hina kalian, tetap kembali kepada Allah karena rahmat Allah itu tidak Tak ada terbatas habisnya, ya. tak terbatas. Ada kan ayatnya gitu? Pokoknya di Ar-Rahman apa? Ya itulah Ya, pokoknya. pokoknya itu, Itulah nanti pokoknya. itu materi Kalau nggak salah kalian. belajar itu waktu di kelas berapa itu ya? Ya, Lupa. kelas 11 atau kelas 10 lah. Lanjut, nomor 3. Nah ini tadi lu bilang nabi yang mungkin ceritanya paling sad lah, paling susah, Oke. paling berat. Nah ini, gue juga punya nih Apa? cerita yang mungkin bisa lebih berat lagi nih. Oke, apa tuh? Adalah Nabi Syuaib.
Nabi Syuaib, waduh. Berat juga kan? Berat Ya, ini nggak banyak ini, nih. kisahnya nggak banyak ini. Kan dulu tuh ada nabi yang Nabi Syuaib tuh pokoknya orang yang bercukupan banget lah. Oke. Semuanya punya. Anak banyak. Oke. Istri banyak. Bentar. Ini yang sakit itu bukan sih? Iya sakit. Tunggu dulu, ini baru mulai. Nabi Syuaib apa Nabi Ayub? Wah serius? Nabi Ayub? Iya sorry guys. Aduh. Ya pokoknya Nabi Ayub. Sorry. Aduh. Oke lanjut ya. Ralat, sebenarnya Nabi Ayub itu. Nabi Ayub, sorry guys. Jadi pokoknya Nabi Ayub lah. Nah, dia bercukupan banget. Anak punya banyak. Istri punya banyak. Sama hartanya banyak lah. Iya. Dia punya banyak. Banyak ternak. Istrinya banyak. Istrinya banyak banget lah. Nggak tahu lah berapa tuh, pokoknya banyak lah. Zaman dulu kan istri nggak ada batas gitu. Pokoknya. Apalagi Nabi gitu, semua orang pada mau. Oke. Terus tiba-tiba ada kalau nggak salah iblis atau pokoknya jin lah, dia nantangin tuh sama Allah, ini menurut saya nggak mungkin ada orang yang bisa gimana pokoknya nggak bisa apa namanya katanya istiqomah banget lah. Pokoknya kalau misal ketemu suatu kerugian atau suatu azab pasti dia bakal nyari jalan keluar, itu bisa cari jalan lewat setan lain. gitu. Iya bisa lewat setan. Nah pokoknya dia coba loh, dia tes. Soalnya Allah bilang nggak mungkin bisa. Ini pokoknya udah dijamin lah Nabi Ayub ini. Kesabarannya dijamin. Nah pokoknya dia pertama dia hartanya dia dihilangin semua tuh. Dia ternaknya Tiba-tiba miskin. Iya tiba-tiba nggak punya harta. Terus keluarganya juga tiba-tiba mati. Nggak tahu tuh kenapa. Kayak Beneran nih. kalau nggak salah kebakaran deh. Kalau nggak salah tiba-tiba ada kebakaran tuh. Satu rumah mati semua. Korsleting listrik. Nggak tahu. Lupa ada yang korsleting kali. Nah terus istrinya pada ninggalin. Pada tuh. cerai. Iya pada cerai. Pada pergi gitu. Soalnya ya udah ya kan istri cewek ya pasti Iya. nyari dari Pasti nyari yang hartanya, duitnya banyak. Oh iya. Dari paling subur gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, pokoknya tinggal satu tuh istrinya. Tinggal satu. Tinggal Iya, satu. ya setia itu banget nih. Setia banget tuh. Oke. Nah, Siapa Anji Kak? Hah? Oh bukan. bukan. Ini lebih setia lagi. Lebih setia lagi. Ya. Derajatnya lebih jauh lagi Iya. kan. Istri Terus, Nabi dong. Si Nabi Ayub ini dikasih penyakit lah. Nggak bisa sembuh pokoknya. Dia tuh semua alat tubuhnya nggak ada yang bisa dipakai. Apa kusta ya kalau nggak salah Iya, kusta? kalau nggak salah kusta. Pokoknya dia nggak bisa pakai semua badannya gitu. Jadi kaki nggak bisa jalan, tangan nggak bisa ngapain-ngapain. Mungkin telinga nggak bisa denger juga kali, nggak tahu. Pokoknya katanya yang bisa tuh cuma satu, cuma lidahnya doang. Lidahnya Lidah doang. sama hatinya. Sama lidah sama hatinya, oke. hatinya. Jadi itu lidah sama hati tuh dia pakai terus buat berzikir. Oke. Walaupun dia udah kasih ujian seberat itu, dia tuh nggak pernah nyalahin Allah lah. Jadi Oke. pokoknya dia berzikir terus, dia nggak pernah merasa Sabarnya luar biasa ya. Dia nggak pernah merasa dicurangin gitu. Dia itu sabar banget. Sampai akhirnya istrinya aja mau ninggalin gitu. Mau ninggalin si Nabi Ayub soalnya udah saking parah banget nih, udah nggak makan sama sekali, makan susah banget kan, Nabi Ayub nggak bisa kerja, udah nggak punya harta. Nah jadi si istrinya juga kesusahan lah, normal lah. Terus akhirnya ya udah si Nabi Ayub sampai bilang, wah udah nanti kalau sampai balik lagi nih, nanti gue gepok 100 sekali, gue pacok 100 sekali. Nah ya nggak omongnya nggak sekasar itu, cuman intinya segitulah. Nah habis itu udah sabar terus, Nabi Ayub nggak pernah sekalipun menyerah, sabar banget. Akhirnya setan pun nyerah gitu. Akhirnya sembuh lah dia. Iya dia nyerah duluan setannya, kalah lah Suren gitu. Surem. Udah habis itu ya udah dikasih, ya pokoknya dia tuh sembuh, balik semua gitu, sehat lagi, keker lagi badannya, kuat lagi. Terus ya udah akhirnya istrinya bersalah. Victory. Iya. Setannya defeat. Nah, Oke. Sampai balik lagi istrinya tuh. Nah, pokoknya Gara-gara gantung lagi gitu. Iya, gara-gara ganteng, mungkin ya gara-gara ganteng lagi. Iya. Terus ya udah yang kata dibacok 100 kali itu dikasih solusi yang gampang aja. Jadi kayak ada ranting gitu kalau nggak salah ya, atau tali. Cuman bukan satu tali dibacok 100 kali. Cuman 100 diuntai bareng, nah bacok sekali doang. Nah, gitu. Oke. Jadi
Yang dibacok siapa, setan? Hah? Enggak, istrinya. Oh, istrinya. Tadi kan istrinya dibilang pas mau pergi, terus Nabi Ayubnya bilang, Oh, iya, iya, ya iya, kan, iya, iya. oh sampai balik lagi nih, Iya, iya, gue iya, bacok iya. sama sekali gitu. Iya. Gua bacok sama sekali. Tapi akhirnya janjinya juga tetap ditepati lah. Iya. Kayak gitu. Nah, Oke. lanjut deh. Nomor 4. Ini kisahnya Apa? sebenarnya udah banyak yang tahu, Yang tahu tapi perlulah kita ingatkan kembali. apa? Nabi Ismail disembelih. Oh, Nabi Ismail disembelih. Ini Jadi, salah satu sacrifice paling OP ini, paling sacrifice keren. paling OP nih ya. Sebelum ada sacrifice yang lain, Iya, belum ini ada. yang paling OP nih. Iya. Jadi, waktu itu Nabi Ismail tuh masih kecil lah, kecil lah umurnya. Kecil. Bocil. Suatu lah. ketika Nabi Ibrahim ini Mimpi gimana? mimpi suruh nyembelih Ismail. Waduh, anak sendiri. Terus suruh Iya. sembelih. Anak sendiri suruh sembelih. Sekali tuh mimpinya kan. Iya. Nabi Ibrahim masih pikir kan, Iya. nggak dari setan nih pasti. Iya, udah sekali. Masa nyuruh sembelih? Nggak mungkin kali. dong. Nah, setelah berapa kali mimpi, Iya. Terus? mimpinya sama terus tuh. Ah, Akhirnya dia yakin lah, oh ini ternyata Wahyu perintah, gitu ya. wahyu dari Allah kan. wah. Akhirnya dia panggil lah anaknya, Ismail, My son gitu. Aisyah, kamu bapak sembelih ya? mungkin. Iya. Pokoknya intinya to the point aja. Iya, Allah to the Allah point. merintahkan buat bapak menyembelih kamu, intinya gitulah. Nah, terus Ismail ini tanpa pikir panjang, langsung aja gitu. langsung dia. Kalau ini perintah dari Allah, laksanakan. Soalnya kalau Allah pasti benar ya. Ah, benar. pasti benar. Nggak mungkin salah. Langsung aja, gas aja. Kalau misalnya kita nggak tahu benar dari mana, berarti kita yang masih gitu. Oke. Apa itu? Oke. Nah, pada suatu hari itu mereka jalan Jalan. tuh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertama pamit dulu, Pamit ke siapa? kalau nggak salah ya. Pamit dulu ke ibunya, Ibunya. Siti Hajar. Kita aja. Oke. Jalanlah dia kan. Di tengah-tengah perjalanan ketemu setan. Ngapain setan? Setan nggoda-goda. Goda-goda. Ngapain Ibrahim? Itu kan anak lu sendiri. Ngapain disembelih? Nah ini mungkin sekarang setuju gua sama setannya kan. Kalau nggak tahu Tapi- dari Allah mungkin gua setuju sama Tapi setannya. beda. Nabi Ibrahim sama Iya, Nabi beda. Ismail, keimanan tuh Gimana nggak bisa ditandingin sama kokoh kita. gitu ya, Kokoh. tegak, nggak bisa Ah, dibengkokin ya. Iya. Nah, Kita ya mungkin apalah kalau kita. gua sih ya udah langsung muter balik langsung gitu. terbalik kan. Langsung takut, langsung keren. Iya. Nah, tapi apa yang mereka lakuin? Dia lempar batu 7 kali Buset dah. ke setan. Tuk, Iya. headshot. 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 Langsung balik kayak. Balik kaget setannya, gitu. kabur. Langsung kenok. Set, jalan lagi kan. Datang lagi setan lagi. Setan lagi. Baru lagi. Ah, nggak mau. Nggak tahu nih. Berani setannya nih. Iya, mungkin beda skill kali kan. Oh, lebih jago kali kan. Mungkin merasa beli benar Merasa kali lebih ya. kuat gitu kan. Iya. Jangan ngapain sih nyembelih Ismail, anak lu sendiri. Tetap aja. Lempar lagi batu 7 kali. 7 kali. Set, Headshot set, lagi. set. Jalan lagi. Datang lagi setan. Wah, ini kayaknya final boss nih kan. Final boss. Paling kuat nih. Yang ketiga. Paling kuat nih. Yang paling kuat nih. Tapi tetap aja imannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail tuh udah tinggi banget lah, udah top banget lah. Udah nggak mungkin goyah banget ya. Udah nggak mungkin goyah lagi. Nah. Set, Udah lempar lempar lagi 7 tuh kali. 7 kali. Headshot tuh 7 Headshot 7 ya. 7 kali. Nah, dari itulah sebenarnya asal usul dari lempar jumroh. Oh, dari sini. Itulah asal usulnya Oh, iya. lempar jumroh. Kalau salah koreksi ya guys. Selain raga ya, selain raga kalau misalnya. Lanjutlah tuh kan mereka jalan. Kalau nggak salah di bukit gitu. Bukit. Di bukit. Nah, dibaringin lah Nabi Ismail kan. Ah. Nah, terus suruh Nabi Ismail nutup mata. Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim buat nutup mata dia. Ah. Tutup mata sama buka baju. Ya, Biar pas pulang ntar nggak ada baju yang kena darah gitu kan. Oh. Emaknya jadi nggak sedih gitu. Iya, benar. Siti Hajar ntar nggak sedih. Iya. Nah akhirnya, are you ready? Siap gitu kata Nabi Ibrahim kan. Lakukanlah ayah gitu kan. Terus set pas Nabi Ibrahim, jeder. Tiba-tiba Tiba-tiba yang kesembelih tau nggak apa?
Apa? Domba. Nabi Ismail udah di samping Nabi Ibrahim. Jadi teleport gitu tiba-tiba. Teleport. Ditukar langsung ya. Nggak mungkin teleport kan agak gimana bahasanya. Nggak mungkin. Mungkin karena flash gitu lah kayak langsung ya. Iya. Speed 2 kali. Jadi apa? Langsung tukeran. Moralnya gimana? Moralnya yang pertama apa? Kalau orang tua udah ngomong lakuin. Soalnya pasti yang buat terbaik lah ya. Iya. Apalagi kalau ibu yang ngomong. Biasanya sial. Kalau kan kalau dilawan malah. Biasanya kalau dilawan tuh sial aja, ada aja sial. Dari mana aja sial? Dari mana aja sial ya? Terus setan itu lemah. Setan harus dilemparin batu. Enggak juga. Enggak harus. Dalam cerita itu dilemparin batu. Mungkin karena bisa lihat kali kan. Sekarang tembak kali ya. Sekarang biar langsung mati. Sekarang nggak harus 7 kali gitu. Kita mendekatkan diri kepada Allah aja biar setannya makin jauh gitu. Setannya nggak dilawan tuh. Ya lemah sih. Buat apa juga dilawan? Iya sih. Kita berdoa makin lemah mereka. Iya. Terus? Udah. Lanjut. Oke lanjut. Kita lanjut. Keempat. Kalau nomor 4 dari gua ini nih. Salah satu laki-laki deh. Oke. Gak harus nabi, laki-laki yang mungkin paling sigma. Ini paling orang tuh paling gimana ya? Paling gak bisa digoyahkan oleh apapun. Oke. Yaitu Nabi Yusuf. Tahu karena ya itu ceritanya yang itu K-pop tuh gak ada lawan. Enggak. Ini Nabi Yusuf tuh udah manusia yang punya mukjizat terganteng di dunia. Gantengan mana Nabi Muhammad? Nah itu nggak tahu, katanya sama-sama ganteng, cuman beda tipe gantengnya. Pokoknya intinya dia punya muka terganteng di dunia. Kalau nggak salah tuh ada ustadz yang pernah ngomong. Jadi itu sebenarnya yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad, baru Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad tuh gantengnya nggak menimbulkan syahwat. Oh, jadi beda tipe ganteng. Ya, mungkin Nabi Muhammad bikin adem gitu ya? Iya, bikin adem, enak gitu ngelihatnya. Enak dilihat. Tapi kalau Nabi Yusuf gantengnya tuh ya gitu, ngerti kan? Pokoknya ya gitulah. Nah, sampai ada cerita saking gantengnya. Belum. Itu setelahnya. Oke, tunggu dulu. Jadi pertama kan Nabi Yusuf tuh ditinggalin ya sama saudara-saudaranya tuh. Oke. Terus pokoknya pokoknya ditinggalin terus diculik lah sama ditinggalin dibuang ke sumur gitu dibuang ya. Ke sumur ya itu pokoknya pendeknya terus diambil sama ada tukang budak. Nah, terus dijual sebagai budak. Di Mesir. Nah, ada yang beli itu. Orang kaya, saudagar kaya gitu ya. Ya biasa, mungkin butuh pelayan gitu. Yeah, okay. Nah, dibeli. Nah, udahlah, mulai bekerja di situlah. Nah, cuman saking gantengnya itu Nabi Yusuf, si istrinya yang beli Nabi Yusuf aja tuh sampai mulai tergoda sama Nabi Yusuf. Saking gantengnya tuh, gagah, mungkin dia badannya keker, six pack, V-taper atau gimana nggak ngerti. Pokoknya langsung mau lah. Langsung mau. Nah, pokoknya lagi berduaan tuh di rumah, suaminya lagi pergi, mungkin lagi kerja, tiba-tiba nggak tahan lah istrinya. Itu bukannya raja ya? Bukan raja itu, pokoknya orang kaya lah, menteri atau apa gitu, bukan raja kan Firaun ya, bukan raja. Nah, terus ya gitulah si istrinya ini mulai nafsu sama Yusufnya. Nah, dikejar lah Nabi Yusuf mau diituin. Diituin apa? Gak bisa diomongin, takut di ban. Pokoknya tau lah kalian mau diapain. Nah, Nabi Yusuf nih kalau misalnya laki-laki normal ya mungkin siapa yang nggak mau ya kalau gitu. Sorry. Tapi ini imannya tuh kuat banget dah. Ini orang udah sigma banget, dia nggak bisa dipatahin imannya sama cewek manapun gitu. Udah kabur lah Nabi Yusuf. Tuh sampai istrinya tuh sampai naik bajunya tuh saking maunya. Sampai robek kan bajunya. Nah, itu udah keluar tuh kabur. Nah, tiba-tiba ketemu sama suaminya.
Difitnah kan? Iya, terus nah istrinya nih ngefitnah Yusuf. Yusuf. Bilang kalau misalnya dia yang mau ituin gua. Playing victim gitu, Iya. kayak Israel. Ya bener kayak Israel Iya. tuh. Makanya Israel tuh nggak usah dipercaya lah, ini ceritanya mirip-mirip. Nah pokoknya terus tiba-tiba ada orang yang bijak tuh, tetangganya orang bijak gitu, nggak tahu mungkin Iya. dia filsuf gitu atau gimana, pokoknya Terus? pinter. Terus ya udah bilang, kita lihat nih bajunya robek di mana, depan atau belakang? Kalau depan ya berarti istrinya yang di depan dia, berarti Yusuf yang ngejar, ya kan? Iya. Tapi kalau misal di belakang, artinya Yusuf yang kabur. Oke, Nah, make sense. ternyata pas dicek ya bajunya robek di belakang. Berarti Si istrinya tadi yang bersalah. Nah, itu. Nah, cuman nggak tahu kenapa ya, cuman Nabi Yusuf nih dia nggak mau dikejar cewek mulu. Dia bosen gitu, mungkin dia jalan-jalan Udah terlalu cewek, OP. ya udah akhirnya dia minta ke penjara Oke. sama Allah biar dia kan di penjara nggak ada cewek lah. Iya. Penjara ya nggak tahu lah, mungkin nggak mungkin dicampur lah penjara, ntar makin ribut. Iya. Makin nggak tahu ngapain tuh. Nah, habis itu ya udah. Ya pokoknya long story short ya itulah intinya. Salah satu manusia yang paling berpendirian kuat, paling sigma, paling patriarki, paling OP gitu. Nggak bisa digoyahkan oleh cewek manapun. Nah itu salah satu hal yang harus kalian ikutin sih. Nggak boleh. Jadi cowok Tuh ya harus kuat iman. Iya, nggak boleh dimainin sama cewek lah. Jangan mau. Oke. Lanjut. Kayak lu ya, Val? Hah? Enggak lah. Berarti mau dong. Gimana? Enggak. Ya nggak mau lah, masa mau? Jadi harus gimana? Harus kuat iman. Soalnya kan ada nih, Allah pernah janjiin pemuda yang bisa yang bisa nolak cewek lah, pokoknya ganjarannya tuh surga gitu. Jadi ya itu salah satu alasan gua nggak mau kalau diajak juga. Terus salah satunya kisah Nabi Yusuf tadi, sampai dia tuh kalau lewat pasar yang ibu-ibu lagi motong-motong sayur, saking gantengnya sampai kepotong juga tuh jari kan. Sampai kepotong. Bisa itu gak kerasa gimana? Semoga gak kepotong ya, cuma keiris doang. Iya, semoga keiris ya. doang, cuman nggak tahu dah. Kasian juga kalau sampai kepotong kan, ntar nggak ada jari. Ya, biarin aja salah sendiri. Oke. Lanjut, terakhir apa? Terakhir, kalau tadi Nabi Musa dan Nabi Khidir, Iya, Nabi Musa. sekarang Nabi Musa buat tongkatnya jadi ular. Oh, ini orang yang sama cuma cerita beda. Orang yang sama ceritanya beda. Emang Nabi Musa nih salah satu nabi paling Iya, paling OP lah, iya, paling dia ceritanya paling dia banyak udah gitu, paling heroik gitu. paling heroik. Soalnya dia udah tuh paling keras kepala, Iya. paling itulah. Ya pokoknya keren lah ceritanya. keren lah ceritanya ya. Lanjut. Ya gimana? Lanjut. Tongkatnya diapain? Jadi waktu itu Nabi Musa ini berdakwah kan ke Firaun kan. Iya, berdakwah. Ya kan dia di Mesir. Terus, oh iya, ngomong-ngomong tentang Nabi Musa berdakwah, ada satu doa yang sangat populer. Oh iya, ini doanya Ini doa dibacain sebelum Nabi Musa mau datang mau ke berdakwah. Firaun. Ini penting doanya nih. Biasanya kita buat baca kalian buat yang kalian nggak bisa ngomong atau gimana yang susah yang ngomongnya gagap-gagap. Nih, enggak, kita nggak nyenggol siapa aja, pokoknya ini penting doa. Iya. Hah? yang ngomongnya misalkan susah gitu ngomongnya gagap-gagap, ngomongnya Iya. suka lupa lah apa yang mau diomongin Iya. kan, atau enggak kalau mau ujian gitu kan. Kalian baca doa ini. Yang mungkin Rabbi sidang gitu. syurahli sadri Wa yassir wa li yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, udah, ini doa mantep banget dah. Setelah baca doa itu datanglah dia ke Firaun. Ah. Nah, singkat cerita lagi berdakwah itu Firaun nih bilang, "Emang lu sejago apa sih? Coba Iya. adu sama penasihat-penasihat gua gitu kan." Iya, mau penyihir ya. Penyihir terbaik Itu gua. udah top global dulu. Top global gitu Masuk kan. leaderboard. Kan Nabi Musa ya siapa gitu, paling top lokal gitu cukup. Jadi Firaun ngeremehin lah gitu. Nggak ada yang kenal gitu kan Iya. Nabi Musa kan. Siapa NPC itu baru NPC ini anak udah digedein dari kecil, Iya, dari bayi. udah dari ras budak lagi, sok keras. Iya, sok keras lagi. Terus Nah, terus beberapa penyihir ini tadi ngelempar iya, pita. pakai skill ya, dia iya. spell gitu, dia mantra-mantra, baca mantra. Pakai apa flicker? Nggak tahu. Pakai apa? Skill siapa? Skill Selena itu yang lempar lele. Oh iya, yang lempar lele. Terus pita lempar tuh ke lantai kan. Jadilah ular-ular kan.
Ular. Nah, Nabi Musa ini sebenarnya mungkin awalnya takut. Iya, dia mungkin awalnya takut kan. Buset, ini kok keren banget dari tali jadi ular ini. Keren banget dari pita jadi ular kan. Terus dia berdoa lah kan, mungkin dalam hati dalam Allah kepada Allah kan. Kata Allah, lemparin tuh tongkat lu katanya, gitu kan. Pas dilemparin, wah, jadi apa? kobra. Gede banget, Caplok satu-satu. Gila, gede banget tuh. Mungkin jadi kobra kayak piton kayak apa, Iya, pokoknya gede. Ularnya gede. Set, gampang aja tuh. Dimakan satu set, makan Kucing set, siapa? lahap, sekali lahap, set, satu, set, dua, set, Iya. tiga. Itu kalau dilanjutin mungkin orangnya bisa dilahap juga tuh. Iya. Cuman ya enggak lah. Oke. Nah itulah, Tongkatnya ya OP banget sih itu. tongkatnya emang OP banget. Udah bisa jadi ular, bisa membelah lautan, Oh iya, bisa belah laut juga. bener bisa juga. belah laut juga. Itu salah satu kisah yang paling Ya, salah populer satu tuh. tongkat paling OP mungkin sebanding sama ketapel tadi. Salah satu senjata terkuat Nabi. Oke, lanjut ya. Nih, Lanjut, terakhir nomor 4. Belum ya? dari nomor 5 apa sih? Apa yang belum ya? Oh, ini. Save the best for the last. Save the best for the last. Tapi kan nomor 5 artinya ranking terakhir. Hah? Nomor 5 artinya ranking terakhir. Oh enggak? Bukan lah. Oh bukan. Lah, Drafik. salah lah. Kocak grafik beda. Oke, Itu oke, blind oke, rating. oke. Itu blind rating. Itu produser nggak benar produser nih. Saya produser ya guys ya. Apa tuh setiap orang punya berbeda pendapat. Produsernya saya produser ya guys. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini manusia pertama. Siapa lagi kalau bukan Nabi Adam. Adam. Nah, ini udah kisah yang agama lain juga tahu ini. Agama lain juga tahu Iya, tuh. Ini Oke. pokoknya kisah tuh keren banget lah. Ini yang menggambarkan enggak, sorry iklan. Yang menggambarkan bahwa manusia itu ya dalam kodratnya itu ya pasti bersalah. Kodratnya pasti bersalah. Pasti nggak mungkin Manusia selalu benar. nggak mungkin benar terus. Iya, jadi gini kisahnya. Kalau benar terus 100 dong. Tapi ada loh. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran tidak pernah berdosa. Ya, Nabi itu Isa. pasti. Hah? Nabi Isa? Nabi Isa. Muhammad? Nabi Muhammad. Iya mungkin. Nabi Isa mana? Pernah kalau nggak salah. Iya. Cuma Terus Nabi Nabi- Isa yang nggak pernah berdosa. Serius Nabi Isa nggak pernah salah. Lah kalau nggak pernah salah kenapa sekarang ada? Enggak. Enggak. Karena Nabi Isa itu tidak pernah berdosa dalam Islam, itulah menjadi teman-teman kita yang beragama lain ini mengklaim Mengklaim kalau kalau karena dia tidak berdosa, dia dianggap menjadi entitas yang lebih tinggi gitu. ya baliklah nggak usah. Balik ke Nabi Adam. Nabi Adam. Nah pokoknya dia tuh hidup seneng gitu di surga. Dia bisa seneng-seneng lah, dia mau ngapain aja bisa. Dia mau makan buah dari segala dunia bisa, dia mau minta apapun langsung ada. Tinggal di istana. Nasi kulit sebelah ada? Nasi kulit, boro-boro nasi kulit segede bumi juga disediain. Nah, terus, nah tiba-tiba Nabi Adam tuh agak gimana ya? Dia agak iri dikit lah sama malaikat. Oh, Soalnya dia Namanya manusia punya ya hawa nama nafsu manusia dong. ya normal lah. Normal. Soalnya malaikat nih bisa beribadah 24 jam 7 hari, pokoknya setiap saat, setiap saat. detik, setiap mikrodetik, setiap nanodetik, Iya, setiap oke, detik. Nah, nah ini tuh kelemahan yang Kelemahan. dilihat sama iblis. Nah, iblis dengan siasatnya bilang, kalian kalau mau nih jadi seambis itu dalam beribadah, ada satu triknya. Apa itu tuh triknya? makan buah khuldi. Makan buah khuldi. Oke. Nah tapi Nabi Adam nih masih punya itulah, dia masih tahu lah Nabi Khuldi aja di ban sama Allah, masa kita Buah khuldi. sorry buah khuldi aja di ban sama Allah, masa mau kita makan dosa dong. Dosa dong, rugi dong. Rugi dong. Rugi dong. Tapi ya iblis nih nggak tahu kenapa fitnahnya tuh jago banget lah, dia tuh manipulasinya udah OP banget lah. Dia pokoknya dipintirin tuh
sampai akhirnya Nabi Adam itulah Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa akhirnya ya udahlah nyerah. Soalnya dia pengen banget tuh ya. Jadi seambis malaikat dalam beribadah. Oke, sebenarnya niatnya baik. Ya, cuman caranya salah. Dia melanggar yang sudah dilarang, larangan Allah. Nah, udah. Akhirnya ketahuan sama Allah. Nah, terus wah itu merasa bersalah banget tuh, malu banget. Dia bajunya hilang tiba-tiba, dia sampai nyari-nyari tanaman gitu kan. Malu banget lah diliatin banyak orang. Diliatin banyak malaikat. Diliatin banyak malaikat, liatin iblis. Tahu-tahu lagi iblisnya. Senang dia. Nah, terus ada nih doa yang Nabi Adam baca supaya dia diampuni. Yang gimana kata, tuh? Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, pokoknya akhirnya diampuni, cuman diturunkan ke bumi. Hukumannya Iya, turun ke bumi. Oke. Nah, sebenarnya masih panjang tuh kisah Nabi Adam tuh. Dia diturunnya terpisah sama Hawa. Nah, itu dia kesepian banget tuh. Dia manusia sendiri lah. Dia temennya cuma hewan doang, paling cuman sapi atau siapa, nggak bisa diajak ngobrol. Ya udah, akhirnya dia sedih banget, dia jalan terus aja. Dia jalan tuh berhari-hari lah, nggak tahu. Akhirnya sampai ketemu di salah satu bukit ya, Jabal Rahmah. Katanya. Orang mikirnya di situ, Iya. tapi belum tentu. Nggak tahu sih. Belum tentu. Cuman ya paling kuat di situ pendapatnya. Iya, pendapatnya paling kuat di situ. Itulah kisah dari Nabi Adam ya. Nenek moyang kita semua. Terus kisah iblisnya gimana? Iblisnya ya udah dia ngikutin Nabi Adam turun. Soalnya kan dia nge-challenge Allah tuh. Iya. Nah, dia challenge-nya tuh gini. Yang kata kalau misalnya saya yakin saya itu bisa menyesatkan semua anak cucu Adam. Nah, Masya Allah kan dia Enggak, awalnya Allah tuh nyuruh iblis ke neraka kan, cuman iblis nawar. Oh iya benar. Tolong panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Iya. Ya kan? Jadi sekarang panjang umur. Saya akan menghasut semua anak cucu Nabi Adam. Iya. Tapi ya Allah beri jaminan, nggak mungkin bisa kalau misalnya dari sananya udah beriman, udah kuat imannya, nggak bisa digoyahkan. Jadi itulah. Jadi Nabi Adam turun, iblis juga ikut, soalnya dia mau nyesatin anak-anaknya. Jadi ini yang suka ngikut-ngikut nih. Ngikut-ngikut nih omongan sama orang yang nggak jelas. Hati-hati. Pergaulan kalian menentukan siapa diri kalian. Nabi Adam aja diturunin ke bumi dari surga. Nabi Adam gara-gara bergaul sama iblis, makan juga tuh buah kuldi. Iya. Apalagi kita yang orang-orang Kita biasa aja. bukan nabi ya. Iya. Kita disuruh lebih parah lagi, mungkin aja kita bisa lakuin gitu. Ya, itulah grafik dari kita. Episode kali ini. Komen nih siapa yang kira-kira komen grafik mana paling bagus. Yang paling bagus. Gua sih pasti. Lah, jelas gua lah. Ini cerita udah paling keren ini. Lah, udah jelas gua ada paling Nabi bagus. Yunus. Ada manusia terganteng. Manusia pertama. Ada Daud lawan Jalut, itu cerita OP banget, itu perang paling keren. Ada manusia Nabi Ibrahim dibakar tuh keren banget. Ada manusia yang sok pinter. Ayo. Kalau capres sok pinter. Enggak. Oke. Itu saja. Gimana produser? Masih ada lagi nggak nih, produser? Hah? Selesai nih. Nggak jelas ngomongnya. Selesai nih. Oke, itu saya dari kita ya. itu saja dari Pororo Draft Pick pada episode kali ini. Nantikan draft pick lainnya ataupun ini ya. Ya kita bisa ada blind rating ya. Blind rating atau apa yang lain ya. Nanti ditunggu aja lah pokoknya. Jangan lupa subscribe, like. Kalian juga bisa request nih mau blind rating atau draft pick tentang apa juga tentang boleh. apapun, gak harus Islam. Mau Harus itu Islam. tentang politik, mau itu tentang boleh. Pelajaran-pelajaran. Kita Gak apa-apa. nih open minded. Kita insya Allah open minded dan kita insya Allah intelektual. Oke. Ranking 2. Request nih dari Request aja langsung di komen di bawah Ya guys. langsung aja ya, oke. Itu saja. Oke. Kita tutup langsung ya. Langsung aja. Tutupnya gimana? tutupnya. Ini aja deh. Oke, dadah. Thank you